Dan satu yang membuat Kang Bagas ini kasihan kepada si Susi, setiap kali ditanya pengalaman malam pertama atau pengalaman setiap melakukan hubungan suami istri, si Susi ini tidak bisa merasakan apa-apa, hanya merasakan capek, dan setelah itu si Susi ini sakit. Namun ada yang aneh dalam kehidupan Kang Bagas ini, usaha apapun yang digeluti Kang Bagas ini selalu sukses. Bagas ini udah menjadi milik saya. Bagas ini sudah banyak menerima kemudahan yang saya berikan. Bagas ini sudah banyak saya kasih uang. Yang akhirnya guru Kang Bagas ini pun berkata, kalau kamu nggak mau pergi dari kehidupan si Bagas dan si Susi, kamu berurusan dengan saya. Malam ini satu kisah perjalanan mistis Kang Bagas yang pernah terpaksa menikah dengan siluman ular. Meskipun terpaksa menikah dengan siluman ular, tapi Kang Bagas ini memperoleh kekayaan yang sungguh luar biasa. Bagaimana keseruan kisahnya? Langsung saja, inilah kisahnya. Kisah ini terjadi di tahun 1980-an. Kala itu Kang Bagas ini berusia 25 tahun. Bagas seorang pemuda yang cukup tampan. Selain tampan, Kang Bagas ini juga pintar bermain gitar dan suaranya pun cukup bagus. Hal inilah yang membuat Kang Bagas ini menjadi primadonanya kaum hawa saat itu. Tapi hal ini tidak membuat Kang Bagas ini lantas menjadi nyambi rowo alias buaya darat. Karena Kang Bagas ini sadar diri, Bagas ini terlahir keluarga yang kurang mampu, dan sedari kecil Kang Bagas ini tidak hidup bersama kedua orang tuanya. Kang Bagas ini ikut bersama neneknya. Tuh Kang Bagas ini berusia 8 tahun, orang tua Kang Bagas ini bercerai. Ayahnya menikah lagi dan ibunya pun menikah lagi. Jadi Kang Bagas ini lebih memilih ikut bersama neneknya. Dan Kang Bagas ini tidak punya saudara sekandung dari pernikahan kedua orang tuanya. Hal inilah yang menjadikan Kang Bagas ini, kalau istilah orang Jawa ini, ontang-anting kebanting atau tenting kebanting ontang-anting, senengane betara kala, yang maksudnya anak semata wayang yang tidak punya saudara sekandung yang disukai oleh makhluk tak kasat mata. Karena alasan inilah Kang Bagas ini, walaupun banyak penggemarnya, banyak yang senang cewek-cewek dengan Kang Bagas ini menjaga jarak dengan wanita. Bukan tanpa alasan, karena sewaktu masih sekolah SMA, Kang Bagas ini pernah berpacaran bukan hanya sekali tapi beberapa kali, yang hasilnya cewek Kang Bagas ini meninggalkan Kang Bagas karena melihat penampakan sosok wanita yang menyeramkan dengan muka penuh sisik di belakang Kang Bagas. Berbanding terbalik dengan kenyataan yang dialami Kang Bagas. Kang Bagas ini malah sering bermimpi ditemui wanita yang sangat cantik, yang selalu mengajak, mohon maaf, hubungan layaknya suami istri. Namun saat Kang Bagas ini akan melakukan hubungan ini, Kang Bagas ini selalu terjaga atau terbangun dalam tidurnya. Tapi tidak semua cewek atau teman Kang Bagas ini percaya dengan mitos atau cerita yang berkembang di sekitar rumah Kang Bagas. Salah satunya Susi, teman masa kecil Kang Bagas. Susi ini disebut seperti apa yang disebutkan kepada Kang Bagas, anak ontang-anting yang tidak punya saudara sekandung. Yang membedakan Susi dengan Kang Bagas adalah kalau Susi ini orang tuanya tidak bercerai. Suatu ketika saat itu selesai acara pernikahan salah satu teman Kang Bagas, Susi ini sempat bercanda dengan Kang Bagas, "Gas, sampean kok nggak nikah-nikah loh? Jadi sampean ki ngenteni opo nggak nikah-nikah?" Karena memang Bagas dan Susi ini teman kecil yang akrab. Kalau orang lain melihatnya
yang nggak kenal mereka menganggap mereka ini orang pacaran karena saking dekatnya. Dan malam itu Kang Bagas ini menjawab pertanyaan temannya ini dengan agak selengean lah, ya aku nunggu kamu nikah duluan. Nah malam itu si Susi ini ngomong, ya udah kita nikah aja daripada kita saling tunggu. Semua orang yang hadir saat itu ketawa semua karena melihat kekonyolan si Bagas dan si Susi. Singkat cerita, malam itu sepertinya tidak ada sesuatu yang berbeda dengan candaan Bagas dan si Susi. Tapi selang beberapa hari setelah kejadian malam itu, Kang Bagas ini mendapat kabar dari salah satu teman Kang Bagas yang bekerja di pabrik sepatu milik orang tua si Susi. Si Susi ini kerasukan saat berada di dalam pabrik. Hal ini pun tidak terjadi cuma sekali, tapi beberapa kali. Bahkan yang terakhir, bukan hanya si Susi yang kerasukan, tapi beberapa karyawan sepatu milik orang tua Susi ini kerasukan. Makhluk yang merasuki tubuh si Susi ini ngamuk sejadi-jadinya, menganggap Susi ini mengganggu kenyamanannya berada di pabrik milik orang tua si Susi. Orang tua Susi ini termasuk orang yang paling kaya di daerah tempat Kang Bagas dan punya guru spiritual Kang Jaja. Kang Jaja ini akhirnya dipanggil ke pabrik untuk mengobati si Susi. Sekali dua kali Susi ini bisa disembuhkan, dalam artian bisa disadarkan dari kesurupan. Tapi setiap kali menjelang azan maghrib Susi kembali kerasukan. Yang akhirnya Kang Bagas ini pun bermeditasi, mengajak berkomunikasi. Sebenarnya apa sih kemauan sosok gaib yang merasuki tubuh si Susi? Dan akhirnya Kang Jaja ini pun mendapat jawaban dari sosok makhluk yang merasuki tubuh si Susi. Sebenarnya makhluk ini ingin dinikahkan dengan pemuda yang bernama Bagas. Berhubung si makhluk ini tidak punya badan kasar, jadi si makhluk ini merasuki tubuh si Susi yang mempunyai kesamaan ontang-anting dengan si Bagas. Akhirnya orang tua si Susi ini pun sempat bingung, karena menurut atau pandangan orang tua si Susi, si Bagas ini siapa loh, dia nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi karena demi kesembuhan anaknya, akhirnya Bagas ini pun dipanggil ke rumah orang tua si Susi. Waktu dalam rumah, Kang Bagas ini dikasih tahu oleh Kang Jaja bahwasanya kedatangan kamu ke sini untuk membantu kesembuhan teman kamu Susi. Loh Pak, tegas Kang Bagas, aku ini siapa? Aku nggak bisa apa-apa loh Pak. Loh aku ini nggak pernah belajar ngaji, nggak pernah belajar olah kanuragan. Aku bisa apa? Yang penting kamu nurut apa kata saya. Akhirnya Kang Jaja ini pun menceritakan bahwasanya sosok makhluk astral yang merasuki si Susi ini ingin menikah dengan kamu dengan meminjam badan kasarnya si Susi. Saat itu Kang Bagas sempat bingung antara kasihan dan iba, sebab si Susi ini adalah teman masa kecil Kang Bagas, dan sebenarnya pun Kang Bagas ini pun ada rasa cinta kepada si Susi. Cuma keadaan ekonomi Kang Bagas yang sangat berbanding terbalik dengan si Susi, Kang Bagas ini minder. Karena desakan oleh Kang Jaja dan permintaan orang tua si Susi, Bagas ini pun akhirnya dinikahkan dengan Susi dengan hanya menghadirkan saksi dan orang tua si Susi. Pernikahan mereka ini awalnya berjalan lancar, tidak ada kendala. Tapi keanehan terjadi saat malam pertama. Mohon maaf ini kita cerita agak mengarah ke sana ini. Saat mereka ini mau melakukan kewajiban suami istri, mau melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba wajah Susi ini berubah menjadi wajah yang sering dilihat Kang Bagas dalam mimpi. Seorang wanita yang sangat cantik dengan bau badan yang sangat harum. Meskipun Kang Bagas ini sadar ini bukan istrinya, ini hanya sosok yang merasuki si Susi. Cuman ada aura yang membuat Kang Bagas ini semakin nafsu malam itu. Pokoknya setiap mereka ini melakukan hubungan suami istri, wajah si Susi ini berubah menjadi wanita yang sering hadir dalam mimpi Kang Bagas.
Dan satu yang membuat Kang Bagas ini kasihan kepada si Susi, setiap kali ditanya pengalaman malam pertama atau pengalaman setiap melakukan hubungan suami istri, si Susi ini tidak bisa merasakan apa-apa, hanya merasakan capek, dan setelah itu si Susi ini sakit. Kang Bagas ini sebenarnya tahu aku nikah ini sekedar untuk mengobati si Susi, cuman kenyataannya kok nggak sembuh sampai sudah hampir berjalan 3 tahun. Namun ada yang aneh dalam kehidupan Kang Bagas ini. Usaha apapun yang digeluti Kang Bagas ini selalu sukses. Setelah mereka menikah, Kang Bagas ini diberikan modal oleh orang tua si Susi untuk membuka rumah makan. Padahal rumah makan baru milik Kang Bagas dan Susi ini dekat dengan rumah makan besar yang udah berdiri lebih dulu. Cuman saat rumah makan ini dibuka, pengunjungnya luar biasa, melebihi pengunjung rumah makan yang sudah lama. Bahkan sampai Kang Bagas ini kembali membuka rumah makan selanjutnya. Inilah kemudahan yang didapat Kang Bagas setelah menikah dengan si Susi, walaupun tidak wajar. Rumah makan sebelah tempatnya Kang Bagas ini kan rumah makan besar, rumah makan yang udah berdiri lama daripada rumah makan Kang Bagas. Ini merasa rumah makan Kang Bagas ini tidak normal, alias memakai istilahnya pelaris, padahal Kang Bagas ini sama sekali tidak pernah menggunakan penglaris atau media apapun. Nah, yang punya rumah makan besar sebelah rumah makan Kang Bagas ini mendatangkan orang pintar, katakanlah dukun, untuk mensyariati rumah makan tempat Kang Bagas, supaya rumah makan yang besar sebelah Kang Bagas ini kembali normal seperti sedia kala. Namun kejadian sangat mengenaskan terjadi kepada si dukun tersebut. Dukun tersebut malah meninggal karena ada sejumlah gigitan ular di sekujur tubuh dari sang dukun. Hal ini kembali membuat Kang Bagas ini bingung. Sebenarnya Kang Bagas ingin berhenti atau ingin bercerai dari katakanlah ikatan dengan siluman ular ini. Cuman Kang Bagas bingung bagaimana cara untuk memutus ikatan ini, sedangkan dia menikah dengan istrinya, dengan si Susi. Cuman kenyataannya dalam hubungan rumah tangga, melakukan hubungan suami istri, selalu Susi ini tidak pernah merasakan nikmatnya hubungan suami istri. Ada satu kejadian lagi yang membuat Kang Bagas ini akhirnya nekat untuk memutus ikatan dengan siluman ular ini. Selesai melakukan hubungan suami istri seperti biasanya, yang sehari-hari sebelumnya Kang Bagas ini tidur setelah melakukan hubungan suami istri, Kang Bagas ini tidak tidur. Dia memperhatikan wajah istrinya yang masih wajah sosok siluman yang sering ada dalam mimpi Kang Bagas. Tapi lama-kelamaan wajah Susi ini kembali ke wajah Susi yang asli. Yang anehnya, Susi ini mendengkur, tapi tidak mendengkur seperti layaknya manusia. Dengkuran si Susi ini malah seperti ular mendesis, dan dari kulit-kulit Susi ini keluar sisik yang seperti luar lens, sangat anyir. Jadi inilah kali terakhir Kang Bagas ini berhubungan badan dengan si Susi. Setelah kejadian malam itu, saat Kang Jajak melihat tubuh istrinya atau Susi ini mengeluarkan lendir atau sisik yang berbau sangat anyir, pagi harinya Kang Bagas ini nekatlah dia mengajak Susi ini ke rumah Kang Jajak, orang yang pernah mengobati Susi dan yang menikahkan Susi dengan Kang Jajak. Sampainya di rumah Kang Jajak, Kang Bagas ini bercerita tentang apa yang dialaminya. Setiap kali berhubungan badan, istrinya ini udah berubah, tapi ekonominya semakin dipermudah. Kang Jajak saat itu hanya diam. Nah, terus kamu mau apa ke sini? Maksud kamu ke sini apa? Kang Bagas pun menjelaskan, saya ingin memutus hubungan dengan siluman ular ini, Pak, karena saya kasihan sama Susi. Selama 5 tahun berumah tangga, kita juga belum mendapatkan keturunan. Tapi saat itu jawaban dari Kang Jajak ini cukup membuat Kang Bagas ini kaget. Aku tidak bisa memutus hubungan kamu dengan siluman ular ini, tapi wujud dari tanggung jawabku, karena ini kesalahan aku. Mungkin dulu aku nggak paham dengan tipu muslihat siluman ular ini, sehingga aku menikahkan kamu dengan si Susi. Kamu aku antarkan ke guru saya. Jadi
Hari itu berangkatlah ke daerah Jawa Timur, daerah Surabaya, menemui guru dari Kang Jaja. Di sana Kang Jaja ini mengutarakan maksud kedatangannya. Tapi saat Kang Jaja ini bercerita kepada gurunya karena kesalahannya menikahkan Kang Bagas dengan si Susi, karena desaan siluman ular yang merasuki tubuh si Susi, guru Kang Jaja ini malah menunjukkan ekspresi yang sangat marah kepada Kang Jaja. Kok bisa santrinya tertipu oleh tipu daya siluman ular ini? Yang akhirnya malam itu Kang Bagas dan si Susi ini suruh menginap di padepokan guru Kang Jaja ini. Mereka disuruh istirahat, tapi saat jam 2:30 dini hari, Kang Bagas ini pun dibangunkan oleh salah satu santri dari guru Kang Jaja. Kang Bagas disuruh ke belakang paguyuban bersama istrinya. Kang Bagas pun datang bersama Susi malam itu. Saat di belakang paguyuban, ternyata guru dari Kang Jaja ini sudah menyiapkan 2 buah kendi yang berisi air, yang di dalam air ini ada bunga setaman di setiap kendinya. Jam 3 malam ini Kang Bagas dan Susi ini disuruh mandi dengan menggunakan air yang sudah disiapkan oleh guru Kang Jaja. Satu keanehan, saat mereka mandi, Kang Bagas ini merasakan air ini dingin, tapi si Susi ini merasakan air ini sangat panas, sehingga dari tubuh si Susi ini seperti keluar asap hitam. Kang Bagas sangat panik waktu itu, cuman guru Kang Jaja ini tenang Kang, tenang, sampean tenang wae, sementing sampean pasrah. Setelah mandi, Bagas dan si Susi ini diajaklah ke ruang dalam rumah guru Kang Jaja. Di sana Kang Bagas ini diruat. Saat ruatan ini tiba-tiba Kang Bagas dan Susi ini berpindah ke alam lain. Si Bagas ini merasa pernah melihat apa yang dilihatnya dalam dimensi lain ini, yang memang ternyata sebuah rawa yang letaknya nggak jauh dari pabrik milik orang tua si Susi. Di sana Kang Bagas, Susi, dan gurunya Kang Jaja ini bertemu dengan 3 sosok siluman ular, yang dalam pandangan si Susi, 3 sosok ini wajahnya sangat menyeramkan, penuh dengan sisik dan badannya adalah ular. Tapi dalam pandangan Kang Jaja, 3 sosok ini seperti orang biasa, ayah, ibu, dan si siluman ular yang sering menemui Kang Jaja dalam mimpi ataupun saat berhubungan suami istri dengan si Susi. Si guru Kang Jaja ini pun istilahnya bernegosiasi untuk jangan mengganggu si Susi dan Kang Bagas. Namun ketiga siluman ini ngotot, Bagas ini udah menjadi milik saya, Bagas ini sudah banyak menerima kemudahan yang saya berikan, Bagas ini sudah banyak saya kasih uang. Yang akhirnya guru Kang Bagas ini pun berkata, kalau kamu nggak mau pergi dari kehidupan si Bagas dan si Susi, kamu berurusan dengan saya. Dan saat itu pun terjadi perkelahian. Kalau teman-teman pernah melihat serial sinetron di Indosiar atau di film-film kolosal lainnya, hampir seperti itu yang digambarkan Kang Bagas kepada saya. Guru Kang Bagas ini membaca huruf hijaiyah dengan gerakan seperti orang melakukan gerakan silat. Saat huruf alif, gerakannya pun seperti jurus yang membuat 3 sosok ini pun terpental. Nah, saat 3 sosok ini terpental, si Bagas ini malah ingin menolong wanita yang sering hadir dalam hidupnya, karena dalam pandangan Kang Bagas, wanita itu masih cantik. Untung saja si Susi ini menghalang-halangi Kang Bagas. Mas, itu tidak seperti yang kamu lihat. Ternyata si guru dari Kang Jaja ini lupa menutup, istilahnya apa ya, pengasihan yang telah diberikan siluman ular ini kepada Kang Bagas. Akhirnya saat perkelahian ini selesai yang berakhir siluman ini kalah, Kang Bagas pun dibuka matanya dengan mata yang sebenarnya. Maksudnya Kang Bagas ini sudah bisa melihat sosok yang asli perwujudan dari siluman ular. Dan saat itu Kang Bagas malah pingsan, padahal ya hari-hari sebelumnya sosok inilah yang ditiduri oleh Kang Bagas. Dari kisah ini akhirnya Kang Bagas ini diruat secara ruatan orang Jawa, ditanggapkan wayang kulit dan diruat secara nidai cara pesantren. Ada satu kejadian yang membuat Kang Bagas ini tetap tidak percaya. Uang yang telah didapatkannya, kekayaan yang didapatkannya tidak hilang sama sekali, tapi
aura penglaris yang ada di rumah makan Kang Bagas ini berangsur hilang, dan pembeli ini normal, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sangat ramai. Ini sekarang kembali ke yang lebih normal, dan istri Kang Bagas ini pun bisa mengandung, dan alhamdulillah Kang Bagas ini dikaruniai 2 orang anak. Dan inilah kisah dari Kang Bagas yang dibagikan ke OMG. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Kang Bagas, karena ini keterbatasan saya untuk bercerita. Lain kali kalau ada kesempatan Kang Bagas berkenan, mudah-mudahan bisa hadir di OMG. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.